Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Sistem Enterprise Tutorial Version untuk pertemuan kita yang di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 tutorial version ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan beberapa tutorial tambahan, seperti yang sudah ada di tutorial yang kemarin terkait dengan teks dan UOM. Untuk yang kali ini kita juga akan membahas sedikit terkait dengan tutorial yang baru, yaitu terkait dengan Bill of Material dan juga terkait dengan Production. Untuk bentuknya nanti seperti apa, caranya bagaimana, kalian bisa ikutin aja video tutorial ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Dan seperti biasa, kalau nanti kalian paham terkait dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like dan juga kalian bisa klik tombol subscribe agar tidak tertinggal terkait dengan materi-materi apa saja yang akan diberikan. Serta teman-teman, kalau nanti misal teman-teman kalian ada yang butuh, satu tim atau teman-teman yang lain butuh terkait dengan tutorial build a material dan juga production ini, kalian bisa klik tombol share aja dan langsung share aja link video ini ke mereka. Oke, nggak perlu panjang kali lebar lagi, cukup untuk openingnya, langsung kita praktekin aja, kita coba bikin bill of material dan juga si production ini. Langsung saja teman-teman. Jadi di sini seperti biasa kalian sudah masuk ke dalam Adobe PR-nya. Di sini saya sudah login ke dalam perusahaan saya, Bintang Corporation. Dan di sini saya juga sudah loginnya seperti biasa normal semuanya untuk settingannya HQ dan juga untuk warehouse-nya standar teman-teman. Kemudian kalian sebelumnya di sini sebelum masuk ke dalam si bill of material sebelumnya kalian bisa bikin catatan seperti ini. Contoh, misal di sini saya bikin dua contoh produknya. Jadi misal barang produksinya adalah sepeda. Nah, kalian harus sudah mempersiapkan produk bahan bakunya ini, teman-teman. Jadi nanti di bagian produk kalian bisa mempersiapkan ada ban, ada rangka, ada jok, dan jangan lupa unit of measure-nya disesuaikan ya. Misal bannya satu buah atau satu unit, rangka satu unit, jok satu unit, seperti itu. Kemudian di bagian barang produksi yang selanjutnya, contoh misal saya ngasih, kalau ini kan bahan yang bisa pakai unit ya. Nah ini yang misal bahan-bahannya itu yang nanti bisa pakai kilogram, gram, atau ton, atau pack, seperti itu. Jadi misal barang produksinya kalian pengen bikin cake ulang tahun. Terus di situ butuhnya apa? Satu buah telur, kemudian atau 1 kilo telur, atau di sini satu pak tepung, atau 1 kilogram tepung, atau setengah on, seperti itu. Nanti tinggal diatur aja. Dan juga di sini misal ada gula, gula butuhnya kalian berapa? 2 sendok atau satu pak atau bagaimana untuk bikin si cake ulang tahun. Seperti itu. Jadi sebelumnya intro aja mengingatkan lagi, kalian jangan lupa di dalam produknya kalian yang perusahaan kalian itu, kalian juga memberikan untuk si bahan bakunya. Jadi misal ada yang kemarin punya rakitan komputer, ada yang punya baju, ada yang punya toko snack, ada yang punya toko mebel. Nah, itu kalian semuanya dipersiapin dengan benar ya, teman-teman. Untuk bahan bakunya, jangan sampai lupa. Seperti itu. Oke, kalau sudah di sini, kalian masuknya adalah di bagian material management. Kemudian kalian masuknya di material management role. Kemudian kalian klik yang produk dulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah bikin nih. Jadi komputer rakitan satu ya. Di sini saya coba lihat dulu. Nah, yang di sini komputer rakitan satu nih. Di bagian deskripsinya, untuk mempermudah saya nanti ketika masuk ke dalam bill of material, saya kasih catatan-catatannya. Jadi, misalnya di dalam komputer rakitan satu butuh apa? Prosesor, SSD, dan juga motherboard. Misal seperti itu. Kemudian kita masuk di BOM-nya. Nah, tapi karena kita di sini mau nyoba dari awal lagi ya teman-teman ya, kita buat aja. Tapi di sini nanti untuk teman-teman kalian bisa bikin yang dari produknya kemarin kan kemarin yang di saat tutorial kelas kalian sudah membuat untuk masing-masing produknya ya. Jadi nanti tinggal produk jadi itu tinggal dilengkapi aja untuk produk-produk bahan bakunya. Contoh misal di sini kan saya pakainya rakitan komputer. Di sini rakitan komputer, saya langsung aja copy record karena di sini saya udah bikin ada dua nih. Di sini saya klik copy record. Kemudian setelah itu kalian pastikan kalau di sini sesuai kebutuhan saya masuknya tetap di HQ. Karena di HQ saya anggapnya masih saya pakai juga untuk si perakitan komputernya. Kemudian di sini untuk lainnya Bintang Corporation, search key-nya saya ganti misal rakitan 3. Kemudian di sini saya gantinya, sorry ini untuk mempermudah aja biar kalian cepat untuk memahaminya dulu. Dan di sini untuk peletakannya ada di gudang barang rakitan dan sebagainya. Statusnya adalah sold. Kemudian di sini kita save dulu. Jangan lupa dicek, karena nanti takutnya ada insiden yang seperti di kelas kemarin, ada yang tidak dicek, jadi ketumpuk-tumpuk.
Kalau sudah, kita cek di bagian BOM-nya. Nah, di BOM-nya, kalau misal kalian belum setting apa-apa, biasanya di BOM-nya masih kosong, bill of material-nya. Nah, kalian bisa, seperti biasa, klik New Record. Kemudian kalian klik Product. Kemudian di sini kalian refresh dulu, requery. Kalau belum keluar, kalian cek dulu, dia ada barangnya di bagian mana. Kita cek dulu bentar. Semisal kalian belum keluar, di sini ada di barang rakitan. Oke. Udah. Oh, di bagian ini, price. Kita klik dulu. Untuk harganya kita masukin ke dalam sini untuk harga-harga rakitan. Contoh misal di sini kita settingnya adalah harga dasarnya adalah 6 juta. Kemudian untuk harganya di sini adalah 5.500.000. Kemudian di sini adalah 5 juta, misal seperti itu. Kalau sudah, kita klik save. Nah, ketika kalian nanti bikin produk, jangan lupa tadi ya, ketika produknya udah benar semua, kalian cek yang di bagian price-nya sudah atau belum, baru kalian masuk di bagian BOM. Kemudian di sini kita klik produk lagi, kita requery, keluar udahan. Sorry, kok komputer rakitan dulu sih? Sorry, kita ulang lagi. Produk, kita requery. Oh, sebelumnya kalian juga pastikan warehouse-nya ya teman-teman ya, biar nggak salah. Jadi di sini kalau sudah, kita masukin ke yang di bagian ini, komputer rakitan 3. Kebutuhannya apa sesuai. Nah, yang selanjutnya teman-teman, teman-teman isi di bagian valid form. Valid form ini nanti mulainya dari kapan sampai validnya kapan. Jadi misal di sini saya nggak mau repot, saya langsung bikin sampai 1 tahun, misal gitu ya. Tahun ini. Nah, nanti disesuaikan aja ya. Ini kita coba untuk contoh dulu aja. Kemudian nanti langsung kalian kalau sudah, manufacturing udah, untuk ini ya udah semuanya. Untuk yang nanti teman-teman yang masih misal masih awal, kalian itu jangan lupa untuk isi yang BOM-nya tadi yang sesuai dengan namanya ini otomatis langsung masuk. Kemudian kalian langsung tinggal masuk valid to. Kalau sudah, kita klik save. Kemudian jangan langsung kabur teman-teman ya, tapi kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian di sini ada line produknya, ini komponennya. Jadi kita klik new record lagi. Kemudian kita create toggle untuk bisa lihat. Nah, untuk yang di sini, produknya si rakitan 3 itu apa aja sih? Kita klik di sini produk. Kemudian kita requery dulu. Warehouse-nya jangan lupa dulu. Nah, udah, ini kan tetap munculnya seperti ini ya. Nah, di sini, di bagian kolom yang itu tadi, itu adalah komponennya. Jadi kita harus ngecek dulu komponennya di mana. Jadi misal komponen-komponen saya ada di bagian daftar harga per 1 Januari. Kita requery. Kemudian tadi kebutuhannya apa? Semisal di sini tadi kebutuhannya, sorry. Tadi ada kebutuhannya di sini adalah prosesor, kemudian SSD dan juga motherboard. Karena di sini barangnya masih aman, masih saya sesuaikan dengan sama. Jadi di sini kita langsung klik yang di bagian motherboard-nya dulu. Kemudian kalau sudah, ini otomatis langsung ngeisi sendiri. Dan sini kalian seperti biasa isi valid form-nya. Jadi mulai validnya dari kapan? Sampai tanggal 28. Sorry. Kemudian kalau sudah, quantity yang akan dikeluarkan per satu komputer rakitannya berapa? Ini nanti disesuaikan aja teman-teman. Jadi semisal kalau yang di sini kan kita pakainya untuk perakitan komputer adalah 1 unit ya. Nah, di sini semisal untuk yang kayak kemarin ada yang kayak sepatu, ada yang kayak mebel, ada yang kayak arang briket, ada yang kayak toko snack, ada yang kayak kemarin toko baju, ada juga yang kayak kemarin itu di bagian toko frozen food. Nah, itu kalian disesuaikan aja karena biasanya ketika kalian nanti klik UOM-nya apa, misal kilogram. Berarti di situ butuhnya berapa? Semisal telur berapa untuk bikin satu buah makanan atau satu buah cake, semisal 1 kilo atau berapa. Nah, itu berarti nanti tinggal kalian yang ngatur aja teman-teman di bagian unit of measure. Tapi semisal kalian pengen ambil gampang ya semisal bisa kayak berapa biji atau berapa seperti itu. Nah, ini semisal di sini kita pakainya adalah si unit of measure-nya adalah unit, kemudian quantity-nya untuk 1 kali bikin rakitan, yang keluar adalah 1 buah. Kemudian kalau sudah, kita klik save yang di sini ya teman-teman, bukan save yang di sini. Kalau ini nggak keluar save-nya, kalian jangan panik, yang save yang dibutuhkan adalah yang di sini. Kemudian kalian klik save change.
Lalu tadi ada apa lagi untuk produknya? Di sini misal ada prosesor sama SSD. Motherboardnya udah, prosesor sama SSD. Kalian klik si new record. Tapi kalau kalian pengen mempermudah lagi, kalian masuk ke copy record. Ingat-ingat baik-baik ya teman-teman. Untuk copy record ini, kalian juga harus memperhatikan. Kalau di sini saya ngeklik copy record, itu untuk mempermudah saya aja. Jadi mempermudahnya apa? Contohnya seperti ini. Saya klik copy record, otomatis dia langsung masuk, produknya juga masuk. Tapi kalian harus ingat, di sini produknya akan saya delete, saya ganti. Saya butuhnya apa? Semisal di sini produknya yang saya butuhkan adalah si yang selanjutnya tadi prosesor. Nah, itu harus disesuaikan. Di sini saya mempermudah untuk apa? Untuk ngisi valid form. Jadi saya nggak perlu ngeklik yang valid formnya udah ada. Dan quantity-nya juga. Langsung kita klik OK. Ini kalau yang contoh copy record ya. Kalau yang new record, kalian dikosongin semua. Ini semuanya valid form, quantity-nya masih kosong. Kalian ngatur lagi dari nol. Kalian klik produk. Kemudian kalian klik di bagian produk bahan bakunya kalian. Semisal di sini tadi yang butuh apa? Si produk SSD Acer. Kemudian di sini kalian baru ngisi si valid form-nya ini. Kemudian kalian isi quantity-nya 1, selesai. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja, teman-teman. Biasanya kalau misal teman-teman di sini ada yang nyeting bukan dari harga, itu kalian bisa nyari dari yang bagian produk ini. Seperti ini bisa, sorry. Ini saya coba hapus. Kemudian di sini misal kalau teman-teman di sini kan, kalau saya kan pakainya acuannya price list version. Kalau misal teman-teman di sini ada yang main-main dengan produk kategori, nah ini juga bisa langsung keluar. Seperti itu. Jadi misal kalian nggak pengen pakai yang price list version, kalau tadi saya kan pakai price list version. Jadi kalau misal belum didaftarin di bagian price list-nya, teman-teman bisa pakai yang pencarian untuk yang di produk kategori. Seperti itu. Kalau misal kalian nggak mau pakai yang ini, saya coba lagi. Misal di sini kalian pengen pakai motherboard, misal kayak gitu. Kalian langsung aja klik ini. Kalau belum keluar berarti memang tidak ada barangnya. Wait. Nah, keluar teman-teman. Jadi kalian kalau misal pengen pakai search key, kalian bisa klik yang di bagian sini, key-nya apa, kemudian kalian harus ingat dia itu masuknya di daftar harga apa. Misal di sini saya masuknya adalah ini. Nah, ini juga keluar, tapi misal saya masukin di barang rakitan, dia tidak ada. Jadi disesuaikan aja untuk yang pencarian ini, jangan panik dulu teman-teman. Kalau misal kalian, oh ini saya nggak mau pakai prices version sama produk kategori buat nyari, ya udah kita pakainya apa, search key aja, kemudian kalian masukin ini. Itu gunanya yang kemarin teman-teman pakai search key, kayak gitu. Ini saya hanya sedikit memberikan contoh aja sih. Gitu teman-teman untuk yang di bagian sini. Kalau sudah, kalian jangan langsung di close aja, kalian cek dulu udah beneran masuk belum. Jadi untuk membuat satu buah komputer rakitan series ketiga, kita butuh 3 produk ini. Ada motherboard, prosesor, dan juga SSD. Nah, kalau sudah teman-teman, kita close, kemudian kita masuk di bagian ini, verify BOMs. Kalau sudah, kita klik verify. Di sini untuk produk kategorinya, kalian masuk kemana tadi? Untuk yang tadi, semisal nih, saya contohkan ya, semisal di bagian kita masuknya barang jadi. Kalau tidak ada yang kita settingkan bomnya, dia tidak akan keluar. Seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, kalian setting bomnya di mana. Kemudian semisal kalian di sini, di standar, ada nggak? Tidak ada juga. Berarti kita balik lagi. Tadi ada di barang rakitan. Kemudian kita klik start. Nah, kalau kalian valid bomnya, di sini kebetulan saya udah nyoba series 1, series 2, dan tadi kita bikin series 3, semuanya valid. Kalau tidak valid atau tidak keluar, berarti bomnya belum masuk, teman-teman. Nanti untuk proses produksi akan sedikit terhambat. Kemudian kita klik OK, kalau sudah valid berarti sudah aman. Kalau biasanya saya pengen cari aman, saya sih nggak mau repot, saya langsung klik yang ini, produk kategori dikosongin juga bisa. Cuma di sini teman-teman, secara dengan di sini kita harus verify bomnya dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak bisa dong kita langsung main verify sembarangan. Jadi kita sesuaikan dengan yang sudah kita masukkan ke dalam bomnya tadi, bill of material tadi yang mana. Seperti itu. Kalau sudah, untuk step yang pertama terkait dengan tutorial bill of material sampai di situ, yang selanjutnya kita mulai masuk ke dalam produksi. Nah ini.
Produksi ada di bagian mana? Produksi ada di material management. Produksinya itu ada di material management. Kemudian kalian masuknya bukan di material management role, tapi di produk atribut. Produk atribut, kemudian kalian masuk di production. Nah, ini yang hasil saya. Kalau kalian biasanya masuk nanti awal itu masih kosong, kayak gini. Itu kalian seperti biasa, kalian klik new record. Kalian di punya saya kan saya udah nyoba beberapa kali tuh. Nih. Nah, di sini kita nyoba yang baru. Kalau biasanya awal kalian dikasih yang paling standar. Atau bahkan kosong, teman-teman. Kalau kosong kalian nggak usah panik. Kalian klik seperti tadi yang saya ajarkan, klik new record. Nah, di sini nanti kalian harus, per step-nya harus ngisi ini, header, plan, sama line. Jadi kita mau bikin apa, ngerencanain berapa, kemudian nanti yang akan dieksekusi berapa. Di sini untuk yang di bagian si production header-nya kita isi aja. Jadi misal kita mau ngapain? Produksi, sorry pelan-pelan. Produksi rakitan 03. Misal seperti itu ya. Kemudian di sini deskripsinya adalah proses produksi untuk komputer rakitan 03. Kemudian movement date-nya kita isi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kita klik save change. Kalau sudah kita masuk ke dalam production plan. Di production plan ini seperti yang tadi kalian klik product. Nah, di sini kalian klik refresh. Tapi di sini teman-teman ingat dulu. Di sini kalian nanti for your information, dia hanya akan keluar untuk produk-produk yang sudah di-verify BOM. Contohnya di sini misal saya kosongin ya. Kemudian kita di sini pengen masuknya barang jadi. Dia tidak keluar. Jadi dia tidak sembarangan di bagian production ini tidak akan sembarangan mengeluarkan produk, teman-teman. Dia hanya akan mengeluarkan produk yang bisa dibilang yang akan dirakit aja. Seperti itu. Sorry, bukan yang dirakit. Yang sudah di-verify BOM. Jadi kalau kalian belum mem-verify BOM sama sekali, atau produknya belum ada yang kalian verify, itu tidak akan keluar di bagian production ini. Dan di product info ini tidak akan bisa dieksekusi, seperti itu. Jadi misal ini saya pengen coba ini ya. Sini, ada barangnya nggak? Oh ada, karena barang rakitan. Tapi misal barang jadi, tidak ada. Padahal tadi yang kita cek di barang jadi, dia ada. Balik lagi ke sini. Nanti untuk yang retur ini, nanti di tutorial yang selanjutnya ya tentunya. Sabar. Kita balik ke sini. Di barang jadi ada nggak? Ada. Barang rakitan ada nggak? Ada. Balik lagi ke sini. Jadi disesuaikan aja. Misal di sini saya ngambilnya dari gudang barang jadi, dan juga di sini yang saya ambil bukan dari price list, tapi dari produk kategori. Ingat-ingat banget, di bagian ini produk, kemudian kalian klik sini, kalau tidak keluar, misalnya, loh kok nggak keluar dan sebagainya, berarti kalian belum ke verify BOM-nya. Tapi kalau misal udah, ya dia nanti akan keluar. Nah ini misal nggak keluar itu berarti produknya tadi tidak di-verify bill of material. Tapi kalau produk yang di-verify bill of material, dia akan keluar di sini. Kemudian di sini saya klik untuk yang, wait saya ulangi, komputer series 3, kita klik OK, otomatis masuk. Production quantity di sini disesuaikan dengan dari quantity yang akan kita buat. Misal production komputer rakitan series 3 di sini kita pengen bikin 10 buah. Kemudian untuk locatornya disesuaikan dengan gudang kita. For your information, di sini untuk gudangnya yang kita pakai untuk produksi, satu gudang dulu ya teman-teman ya. Karena di sini nanti akan saya berikan penjelasan. Untuk locatornya kita ambil dari gudang barang jadi. Kalau sudah kita klik OK, klik Save Change. Deskripsi mau kalian isi terserah, bebas, sesuai kebutuhan kalian aja. Kemudian setelah production plan sudah, kita masuk ke dalam bagian production line. Di sini seperti biasa tadi kalian juga ngisiin datanya. Nah ini bedanya kalau di bagian production line ini pasti untuk barang-barangnya keluar semua. Tapi kalian di sini masuknya untuk di sini, tetap di sini. Saya tadi di bagian mana? Ini. Kemudian di bagian komputer rakitannya kita klik lagi. Jadi kalian harus ingat, production plan sama production line, di sini kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi misal di sini kalian pengen memproduksi komputer rakitan. Dari produksinya
production plan-nya, kalian masukinnya komputer rakitan juga. Production line-nya, kalian juga masukin komputer rakitan. Kalau sudah di sini kita samakan aja, 10. Locator-nya sesuaikan dengan yang tadi. Kalau sudah kita di sini untuk yang, sorry, 10. Kalau sudah kita klik Save Change. Pastikan lagi production line sudah, production plan sudah, balik ke dalam header. Di sini kalau sudah semua, kita langsung create atau post production. Nah, di sini ada tanda centang ini, teman-teman. Ini yang nanti akan berguna untuk membuat produksi kalian itu mengurangi bahan baku yang ada di gudang. Jadi ketika nanti kalian di gudang itu tidak ada bahan bakunya, kalian mau eksekusi, dia tidak akan bisa kalau kalian centang. Tapi kalau kalian tidak centang, dia akan keluar tapi minus. Seperti itu. Kita klik centang, kemudian kita klik OK. Kita ulangi lagi prosesnya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti barangnya sudah terproduksi, teman-teman. Ngeceknya di mana? View, Product Info. Kemudian tadi kalian harus ingat barangnya ada di mana. Keluar. Komputer rakitan series 3 sudah terbuat 10 biji. Kita lihat semisal untuk bahan bakunya apakah berkurang. Sudah berkurang. Tadi di sini jumlahnya adalah 100 dan sudah dipakai 10 untuk bikin si komputer rakitan 03. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau nggak percaya tadi di bagian yang tutorial awal, nanti kalian bisa cek di situ kalau memang di sini yang tadi jumlahnya adalah 100. Seperti itu. Oke, itu adalah untuk si tutorial produksinya, teman-teman. Kalau ditanya, tadi gimana sih, Pak, caranya semisal kalau pengen minus dan sebagainya itu. Jadi sebelumnya, teman-teman untuk produksi itu, kalian kenapa kemarin materinya tidak saya berikan waktu di bagian purchase order dan material receipt? Karena di situ kalian harus ngasih available barangnya dulu. Saya tidak ingin mengajarkan teman-teman untuk bikin produksi barang, tapi bahan bakunya tidak ada. Kan tidak mungkin, goib sekali itu namanya. Jadi di sini saya menyarankan untuk teman-teman, kalian bisa bikin dari stok yang sudah ada dulu, baru kalian nanti masukin si production-nya. Jadi sebelumnya sebenarnya, kalian settingnya itu, kalian sebelum masuk produksi, kalian cek dulu ada berapa barang. Semisal kita ulangi lagi ya, biar kalian nanti benar-benar paham terkait dengan hal ini. Jadi kita mulai lagi aja. Produksinya di sini kalian klik new record. Kemudian di sini misal kita bikin yang lainnya, produksi rakitan 01. Sorry, wait. Produksi rakitan 01. Kemudian di sini produksi. Kemudian kita klik save. Kemudian ke production plan. Di sini di bagian produk, kalian klik require. Cek yang di bagian gudang yang udah ada. Di sini, kalian ambil yang rakitan 1. Produk quantity-nya, misal di sini kita pengen bikinnya adalah untuk bikin itu kita kasih 10 aja deh. Kemudian pastikan locator-nya di mana, gudang barang jadi, kalau sudah kita klik save. Maksudnya locator-nya di sini adalah locator untuk nanti naruh barangnya ketika udah jadi. Juga di sini juga. Jadi nanti kalau udah diproses, dia akan ditaruh di mana. Kemudian kita klik yang di bagian produk. Kita ambil komputer rakitan 1. Kita ulangi lagi untuk yang di locator-nya. Wait. Delete. Warehouse barang jadi. Pilih ini. Kemudian kita samakan, sesuaikan. Pakai ini aja. Gudang barang jadi, kita klik save. Kemudian balik ke production header. Kemudian kalau sudah kita create post production, ini kita centang, kemudian kita klik OK. Kalau misal prosesnya belum selesai, kita klik lagi. Sampai keluarnya nanti ada tulisan not post, seperti itu. Kalau sudah kita klik cek di view, product info. Kalau misal kalian klik di sini, itu barangnya akan nambah. Tapi dia akan nambah di mana? Sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Di sini.
Komputer rakitan seri 1 ada 11. Kalau ditanya apakah barangnya berkurang, kita lihat di sini daftar harga berkurang. Tadi 90, sekarang jadi 80. Itu untuk proses produksinya, teman-teman. Jadi, sebenarnya yang paling penting ketika dalam proses produksi, kalian harus memastikan barangnya ada. Saya tidak ingin mengajarkan teman-teman bikin produksi yang barangnya itu tadi nggak ada ya. Misal di sini, kita mau test case. Rakitan 1 lagi. Kemudian kita klik save. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini kita test case ya. Rakitan series 1 juga, kita bikinnya 5 deh. Kemudian kita klik save, kemudian kita masuk production plan, kemudian di sini masuknya ke sini lagi, kita test case ini. Saya wait, jadi dipastikan belum, wait, kita pastikan lagi, jangan sampai keliru. Tadi jumlahnya disesuaikan juga. Kalau sudah kita klik save, production header, kemudian kita tidak centang, kita test case. Kita test case aja ya tentunya, biar kalian juga tahu nanti. Biasanya kan banyak yang nyoba-nyoba nih. Lupa lah apalah, kita klik OK. Langsung jadi, kita lihat di produknya. Di warehouse-nya jangan lupa. Tadi bertambah, jumlahnya kita nambahin ada 5, jadi 16. Kemudian barangnya apakah berkurang? Tidak berkurang. Ini yang saya tidak ingin ajarkan ke teman-teman untuk yang masalah tadi. Jadi dia tidak akan mengurangi stoknya. Kita jangan main seperti itu ya tentunya. Karena kalau semisal kita main seperti itu, dia tidak akan mengurangi stoknya. Tadi kan totalnya kan di sini kan dia nambah. Nih, 15. Tapi di sini yang di bagian, barang bakunya tidak berkurang sama sekali. Ini tidak bisa karena secara logikanya ketika kalian manufaktur, kalian pakai bahan baku, pasti sudah akan mengurangi dari yang stoknya. Seperti itu. Kalau ada yang tanya, Pak, semisal kita pakai dari 2 gudang, bisa nggak? Nah, kalau yang case terkait dengan 2 gudang, seperti ini teman-teman. Ini kan semisal di tempat yang gudang barang rakitan, saya ada nih, 1. Tapi di barang rakitan di sini, untuk bahan bakunya 0. Nah, ini teman-teman, saran saya, kalian ketika setting untuk masuknya dalam 2 gudang, kalian itu bisa melakukan purchase order dulu, requisition purchase order, untuk mengisi di dalam si gudang rakitannya kalian. Jadi kalian nanti tidak langsung sembarangan masuk. Semisal nih, ada yang pengen pakai, Pak, semisal saya pengen ngambil dari barang jadi, terus nanti semisal kemudian dari barang jadi saya pengen taruhnya di barang rakitan, bisa nggak? Saya sudah test case kemarin, jawabannya error. Kalau misal kalian pengen masukin, bisa, kasusnya seperti saya ini, bisa masuk di sini, tapi tidak mengurangi stok. Kemarin saya sudah nyoba ini untuk bikin yang ini, dia tidak mengurangi stok karena di bagian gudang barang rakitan, itu memang tidak ada barangnya. Nah, kalian kalau pengen membuat seperti itu untuk di 2 gudang seperti ini, teman-teman, kalian harus mempersiapkan barang yang akan dirakit itu juga di dalam gudang rakitan. Jadi bisa dibilang, ketika kalian melakukan purchase order, kalian melakukan di 2 gudang. Jadi 2 gudang kalian isi semua barangnya, status available-nya. Ini kita buka-bukaan aja ya, jadi jangan sampai ada yang men-setting barang seperti ini. Ini komputer rakitannya available, tapi di sini tidak mengurangi stok. Jadi tidak ada stok yang berkurang sama sekali. Saya tidak melegalkan hal itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau bisa ketika masuk dalam proses produksi, produk stoknya juga harus berkurang. Seperti yang tadi dicontohkan di gudang barang jadi ini. Seperti itu. Itu terkait dengan produksinya teman-teman. Semisal nanti kalian ada yang ingin bertanya, Pak, ini produksinya gimana ya caranya? Semisal kita akalin gini. Nanti kalian bisa tanya-tanya sama saya dan bisa konfirmasi sama saya lagi terkait dengan hal ini. Jadi saya minta untuk teman-teman bisa ngikutin sesuai dengan yang sudah diberikan di dalam tutorial ini. Jangan diakalin sendiri teman-teman, karena saya sudah biasa untuk melakukan test case, jadi saya tahu ada error di mana, runyam di mana, dan sebagainya. Sehingga tidak membuat kalian nanti malah bisa ngakalin ya kasarannya. Karena ketika nanti kalian di dunia kerja, kalian bukan ngakalin, tapi kalian berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan tutorial dari Bill of Material dan produksi.
Kalau kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe dan juga share. Tapi kalau misalnya nanti kalian ada yang kurang paham, kalian bisa confirm langsung sama saya, baik itu di dalam kelas atau kalian bisa chat pribadi saya terkait dengan tanya-tanya ini untuk konsultasi atau ingin bertanya-tanya, ingin explore lebih lanjut terkait dengan tutorial yang kali ini. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Tutorial terkait dengan bill of material dan juga production cukup sampai di sini. Langsung kalian bisa eksekusi. Kalau misal bingung, seperti yang sering saya tekankan, bisa konfirmasi dengan saya atau dengan Asdos. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan untuk tahapan bill of material dan production. Thank you teman-teman.